mulai tumbuh kembali. Namun semua itu seketika runtuh ketika ia melihat sosok lawan yang akan dihadapinya. Tubuh lawannya besar, jauh lebih besar darinya. Otot-otot mencuat di tubuh sang lawan, dan tubuh Sydney yang hanya 52 kg terasa begitu kecil di hadapannya. Ketika pertandingan dimulai, Sydney memilih untuk tidak menyerang. Ia bertahan. Setiap serangan lawannya ia hindari, namun ia sendiri tidak pernah membalas. Lawannya pun menjadi semakin agresif, semakin sering menghujani Sydney dengan pukulan. Komen pada malam Kamis yang sunyi, cerita horor ini datang dari seorang atlet muda bernama Sydney. Ia bukan hanya pernah bertarung melawan lawan di atas ring, tapi juga melawan sesuatu yang datang dari dunia yang tak kasat mata. Gangguan yang ia alami sangat tak biasa, bukan berupa suara ketukan, hawa dingin, atau bisikan mengerikan seperti yang sering terdengar di film horor. Gangguan itu datang dalam bentuk yang sama sekali tak terduga, berat badan. Kisah ini bermula pada tahun 2018, ketika Sydney sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen tinju tingkat nasional. Sydney sendiri sudah menekuni dunia tinju sejak usia 9 tahun. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, menjadi anak yang cukup sulit diatur. Ayahnya yang khawatir akan masa depannya, akhirnya memutuskan untuk memasukkan Sydney ke sebuah klub tinju lokal. Ia berharap, mungkin dengan menyalurkan energi lewat olahraga, kenakalan Sydney akan berkurang. Dan ternyata benar, semenjak bergabung, Sydney mulai berubah. Ia menjadi lebih disiplin dan aktif mengikuti berbagai turnamen. Selama bertahun-tahun, tubuh Sydney tetap stabil dan fit. Ia memiliki tipe tubuh ektomorf, sulit untuk gemuk, bahkan ketika makan dalam jumlah banyak. Berat badannya konsisten di angka 52 kg. Namun semuanya berubah menjelang turnamen penting di tahun 2018 itu. Ketika Sydney dipilih menjadi perwakilan kotanya di turnamen provinsi, ia tahu ini adalah kesempatan emas. Jumlah ronde dalam turnamen ini tidak seperti biasanya. Bukan hanya 3 ronde, tapi bisa sampai 7. Sydney tahu ia harus lebih serius. Sejak 8 bulan sebelum turnamen, ia meningkatkan intensitas latihannya dari 2 kali menjadi 5 kali seminggu. Ia menjaga pola makan, menghindari gorengan, dan memperbanyak konsumsi protein serta serat. Target berat badannya tetap 52 kg, agar bisa bertanding di kelas bantam, kategori dengan berat 51 hingga 54 kg. Segalanya berjalan lancar, hingga 1 bulan menjelang turnamen, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suatu sore setelah latihan, Sydney tengah duduk santai bersama temannya di klub, Nico. Obrolan mereka mengalir seperti biasa, hingga Nico tiba-tiba berkata, "Sebulan lagi ikut turnamen, kan? Kelas bantam, ya?" "Iya, kenapa?" tanya Sydney. "Entah ya, tapi kelihatannya kau makin berisi. Enggak kelihatan seperti kelas bantam lagi." Sydney sedikit kaget. "Ah, enggak kok. Aku masih rutin latihan. Makan juga dijaga." Nico hanya mengangguk. Namun tatapannya tampak ragu. Karena terganggu oleh perkataan Nico, Sydney memutuskan untuk menimbang berat badannya. Ketika melihat angka yang muncul, ia terkejut luar biasa, 80 kg. Ia sontak panik. Tak percaya, ia buru-buru pulang ke rumah, lalu menimbang ulang dengan timbangan pribadi. Angka yang muncul, 52 kg, seperti biasanya. "Ah, betul kan? Timbangan di klub pasti rusak." Nico salah lihat. Gumamnya lega. Malam itu, Sydney kembali tidur. Tapi dalam tidurnya, ia mengalami mimpi aneh. Ia melihat sesosok makhluk berjubah hitam yang wajahnya tidak terlihat. Bukannya takut. Dalam mimpi itu Sydney justru bertanya, "Siapa kau? Apa maumu?" Sosok itu tidak menjawab, hanya berjalan mendekat. Dan ketika jaraknya sudah cukup dekat, makhluk itu menampar Sydney dengan keras. Tamparan itu membuat Sydney terbangun. Ia kebingungan, lalu hanya bisa berdoa agar rasa takutnya mereda. Sejak mimpi itu, Sydney mulai merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Ia berusaha berpikir positif, mungkin hanya kelelahan karena intensitas latihan.
Namun hari demi hari, perasaannya semakin tidak enak. 4 hari menjelang turnamen, Sydney ikut konferensi pers dan sesi timbang badan bersama para atlet. Semua berjalan normal, hingga tiba gilirannya menimbang berat. Angka yang muncul di layar, 84,3 kg. Sydney tidak percaya. Ia turun, lalu naik lagi untuk menimbang ulang. Hasilnya tetap sama, 84,3 kg. Ya Allah, beratku beneran segini? Tapi bagaimana bisa? Pikirnya. Ia langsung menemui pelatih. Panik. Coach, kok berat saya jadi 84 kilo? Terakhir nimbang masih 52. Loh? Pelatih pun heran. Apa maksudmu? Tubuhmu sudah kelihatan lebih besar dari 2 bulan lalu. Saya kira kau sengaja menaikkan berat agar turun di kelas yang lebih berat. Sydney makin kebingungan. Bagaimana mungkin berat badannya bisa naik drastis? Padahal ia merasa tubuhnya masih sama. Ia juga tidak melihat perubahan besar ketika bercermin. Naik 30 kg seharusnya tampak jelas di tubuh, bukan? Namun karena angka itu tercatat resmi, Sydney terpaksa bertanding di kelas cruiser, kelas dengan berat antara 81 hingga 86 kg. Kelas ini hanya satu tingkat di bawah kelas paling berat dalam dunia tinju profesional. Merasa ada yang tidak beres, Sydney hanya bisa berdoa agar pertandingan esok berjalan lancar. Malam sebelum pertandingan, saat berada di mes bersama atlet lainnya, Sydney mencoba beristirahat. Namun gelisah tak kunjung hilang. Setiap kali mencoba tidur, ada rasa tidak nyaman yang menghantuinya. Ia gelisah, sulit dijelaskan. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Sydney menoleh dan mengintip dari balik tirai. Di luar, berdiri sosok berjubah hitam, persis seperti dalam mimpi. Sydney terpaku. Ia merasa familiar dengan siluet itu. Pikirannya berkecamuk. Apa ini cuma bayangan? Tapi kok persis seperti di mimpi waktu itu? Sydney, yang masih penasaran dengan sosok berjubah hitam tadi, akhirnya membuka pintu kamarnya. Tapi saat pintu terbuka, tak ada siapapun di luar. Halaman kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sosok berjubah tadi. Orang iseng, pikir Sydney. Ia menutup kembali pintu dan berniat kembali ke tempat tidur. Namun, saat melangkah ke arah kasur, matanya tertuju pada selembar kertas yang entah dari mana datangnya. Kertas itu tergeletak tepat di atas spray, bertuliskan pesan singkat. Temui aku di lapangan sebelah mes malam ini. Sydney masih belum curiga apa-apa. Ia mengira ini hanyalah ulah seseorang yang ingin menggodanya atau mengajaknya berkelahi. Fix, pasti ada yang coba nantangin aku. Mau bikin aku takut? Lucu, gumamnya. Dengan semangat membara, Sydney melangkah ke lapangan. Malam masih gelap dan hening saat ia tiba di sana. Tak ada siapapun. Mana orangnya? Ngelucu banget. Ngajak ketemu tapi nggak datang. Gerutunya. Ia mulai berbalik, hendak kembali ke kamarnya. Namun baru saja ia berputar badan, sesosok pria muncul tepat di hadapannya. Pria yang sama dengan yang ia lihat di depan jendela tadi, berjubah hitam, dengan wajah samar namun tampak manusiawi. Sebelum Sydney sempat bicara, sosok itu berkata dengan suara berat, "Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani. Jika berani, jangan takut. Jika takut, jangan berani." Alih-alih takut, Sydney justru merasa tertantang. "Siapa kau? Apa maumu?" tanyanya tegas. Sosok itu hanya diam, menatap tajam ke arahnya. Dalam hati, Sydney sempat berpikir, ini pasti hanya prank. Mungkin ada senior yang mau mengetes mental. Ia pun balas menantang, "Kalau mau adu, ayo, aku ladeni." Dipenuhi emosi, Sydney melayangkan pukulan ke arah pria misterius itu. Tapi dengan mudah, pukulannya ditangkis. Sydney tak menyerah. Ia mengeluarkan semua teknik yang ia miliki. Pukulan kiri, pukulan kanan, serangan ke atas dan bawah, semuanya dilancarkan. Tapi tidak satu pun serangannya berhasil menyentuh tubuh lawan. Semua ditangkis dengan sempurna. Lawannya begitu cepat dan presisi,
seperti seorang petinju profesional. Semakin lama, Sydney mulai kelelahan. Nafasnya tersengal, tenaga terkuras. Ia sadar, lawannya jauh lebih kuat. Udah cukup, gumamnya. Ia memilih untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia menjauh-jauh, angin malam berembus kencang dari belakang. Sydney refleks menoleh, tapi pria berjubah hitam itu telah menghilang. Tak ada siapapun di sana. Disitulah rasa takut benar-benar muncul. Bulu kuduknya berdiri. Ia lari secepat mungkin kembali ke kamar. Sesampainya di dalam, ia langsung rebah di tempat tidur. Pikirannya kalut. Siapa itu tadi? Tadi dia ada di depanku. Aku jelas melihat wajahnya, tubuhnya. Bahkan tanganku menyentuhnya saat pukulanku ditangkis. Tapi dia bisa hilang begitu saja. Manusia macam apa itu? Pikirnya sambil menggigil. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pikirannya sibuk memikirkan sosok misterius. Ditambah tekanan dari lonjakan berat badannya yang mendadak. Ia mengambil air wudhu, sholat, dan memanjatkan doa. Barulah setelah itu tubuhnya bisa sedikit tenang dan ia pun terlelap. Keesokan paginya, Sydney bangun sebelum subuh. Setelah salat, ia memutuskan untuk jogging ringan karena pertandingan baru akan dimulai pukul 9 pagi. Saat sedang berlari kecil di sekitar area mes, temannya, Danny, menghampirinya. Semalam semua orang ngomongin kau, loh, katanya. Sydney terkejut. Ngomongin aku? Kenapa? Ya, mereka semua takjub. Katanya kau latihan shadow boxing di lapangan malam-malam. Keren banget, katanya. Sydney terdiam. Dalam hatinya, latihan? Shadow boxing? Tapi semalam aku jelas-jelas sedang bertarung sama orang itu. Masa mereka nggak lihat? Namun ia memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Ia tak ingin menimbulkan keributan. Maka ia hanya menjawab, "Oh, iya. Semalam aku latihan sendiri. Ini pertama kalinya aku ikut turnamen provinsi. Jadi aku nggak mau setengah-setengah." "Bagus. Semangat. Ya, semoga menang," ujar Danny menyemangati. "Terima kasih, bro. Yuk, lanjut jogging," balas Sydney. Meski bibirnya tersenyum, dalam hati Sydney semakin yakin bahwa yang ia hadapi semalam bukan manusia biasa. Setelah selesai jogging, para atlet bersiap mengikuti upacara pembukaan turnamen. Acara berlangsung meriah, bahkan dihadiri langsung oleh gubernur provinsi. Sydney tetap berusaha tenang, meskipun pikirannya masih kacau. Selesai upacara, Sydney kembali berlatih ringan. Waktu bertandingnya masih lama, sekitar pukul 3 sore. Ia mencoba menjaga fokus dan stamina. Hingga akhirnya waktu itu tiba. Sydney berdiri di pinggir arena, bersiap memasuki ring. Ia berada di kelas cruiser, dengan berat 80-an kilogram. Sebuah kelas yang sama sekali tidak ia rencanakan. Dan ketika Sydney sedang menunggu pertandingan dimulai, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Kejadian mistis yang sulit diterima logika. Saat itu, tanpa sengaja matanya tertuju pada seseorang yang duduk di bagian atas tribun. Penampilannya mencolok, mengenakan jubah serba hitam, tampak berbeda dari penonton lainnya. Wajahnya tak terlihat jelas, seolah sengaja disembunyikan. Sydney memperhatikan lebih seksama, dan perasaan tak nyaman segera menyelimutinya. Orang itu tampaknya mirip dengan sosok yang ia temui tadi malam. Hatinya mulai tak tenang, namun Sydney memaksa dirinya tetap fokus pada pertandingan. Selama dia tidak menggangguku, biarlah, pikirnya dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri dan mengabaikan perasaan gelisah itu. Sorak-sorai penonton mulai terdengar, meneriakkan namanya. Semangat Sydney mulai tumbuh kembali. Namun semua itu seketika runtuh ketika ia melihat sosok lawan yang akan dihadapinya. Tubuh lawannya besar, jauh lebih besar darinya. Otot-otot mencuat di tubuh sang lawan, dan tubuh Sydney yang hanya 52 kg terasa begitu kecil di hadapannya. Ketika pertandingan dimulai, Sydney memilih untuk tidak menyerang. Ia bertahan. Setiap serangan lawannya ia hindari, namun ia sendiri tidak pernah membalas.
Lawannya pun menjadi semakin agresif, semakin sering menghujani Sydney dengan pukulan. Komentator mulai melontarkan kritik. "Loh, ini gimana sih? Kok cuma bertahan terus? Kurang seru." Namun Sydney tetap tenang, berharap waktu segera habis. Dan akhirnya, peluit tanda berakhirnya ronde pertama pun terdengar. Sydney kembali ke sudut ring untuk beristirahat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Di ronde kedua, suasana tiba-tiba berubah. Sydney merasakan hawa mencekam yang aneh. Sorakan penonton seolah lenyap. Ia tidak bisa mendengar apapun. Dunia terasa sunyi. Meski begitu, ia tetap bertahan, memilih untuk tidak menyerang balik. Peluit ronde kedua akhirnya berbunyi. Saat Sydney menoleh ke arah tribun, penonton masih ramai duduk di tempat masing-masing. Tapi anehnya, ia tetap tidak bisa mendengar suara mereka, seakan semuanya termute. Dan di antara semua itu, sosok berjubah hitam tadi kembali menarik perhatiannya. Kini posisinya telah berubah. Dari tribun paling atas, ia sudah berpindah ke bagian tengah. Sydney mulai merasa makin resah. Ronde-ronde selanjutnya pun dimulai. Dan keanehan itu terus berulang. Setiap istirahat, sosok misterius itu makin mendekat ke arah Sydney. Makin lama, makin dekat. Meski rasa was-was terus menggelayuti hatinya, Sydney tetap berusaha fokus bertanding. Ia mencoba mengabaikan kehadiran sosok itu. Di istirahat ronde ke-6, sosok itu tiba-tiba menghilang. Sydney yang penasaran celingak-celinguk, mencari-cari sosok tersebut. Namun sosok itu benar-benar menghilang. "Kau nyari apa sih? Fokuslah. Kau harus kejar poinmu. Dari tadi kau cuma bertahan," ujar pelatihnya dengan tegas. "Maaf, coach." "Baik, aku akan fokus lagi," jawab Sydney. Pertandingan dimulai kembali. Sydney mencoba mengubah strategi, memilih untuk melawan, bukan lagi hanya bertahan. Tapi saat dia sudah siap menyerang, tiba-tiba matanya menangkap sosok berjubah hitam itu lagi. Kini sudah berada sangat dekat, di samping ring. Anehnya, sosok itu mulai bergerak aneh di atas kursi istirahat. Gerakannya seperti menari. Liuk-liuk tubuhnya tak lazim. Sydney sempat tercekat. Dan di saat pandangannya teralihkan itu, lawannya menghantam dengan satu pukulan keras ke arah pipinya. Tubuh Sydney mental keluar ring. Ia terjatuh di luar arena. Tubuh 52 kg itu terpental oleh kekuatan lawan yang berbobot 80 kg. Sebuah pukulan telak. Saat terkapar di luar ring, wasit mulai menghitung dari 1 sampai 10. Sydney masih sadar, namun tubuhnya lemah. Ia tidak sanggup bangkit. Kekalahan pun tak terelakkan. Begitu ia dinyatakan kalah, petugas medis segera memeriksanya. Saat dokter mengecek detak jantungnya, Sydney melihat sesuatu yang membuatnya syok. Sosok berjubah hitam itu berdiri di belakang sang dokter. Tapi kali ini, wajah sosok itu terlihat jelas. Tubuhnya tinggi, kekar, matanya merah menyala, giginya bertaring tajam, dan di kepalanya bertengger sebuah mahkota. Sydney seketika membatin. Ini malaikat Israfil. Ini pencabut nyawa. Ketakutan yang luar biasa menyerangnya. Tubuhnya lemas. Kesadarannya hilang. Ia pingsan di tempat. Namun pingsannya bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah semuanya baru dimulai. Karena di alam mimpi, Sydney kembali bertemu dengan sosok berjubah hitam itu. Sosok itu mendekat dan kembali mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelumnya. "Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani." Ia berdiri tepat di hadapan Sydney. Kali ini, ia berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Sudah, jangan takut. Aku di sini bukan untuk mencelakanmu. Aku justru ingin melindungimu dari sosok lain yang berniat jahat padamu. Sosok itu menempel di tubuhmu. Tugasku memisahkan dia darimu." Nah, dalam mimpi itu, Sydney hanya bisa bergumam pelan. "Hah, masa ya sih aku ketempelan?" Belum sempat ia memberikan reaksi lebih jauh, makhluk berjubah hitam itu tiba-tiba mendekat dan menyentuh dahinya. Ia tidak tahu apa yang dikatakan makhluk itu. Kata-katanya terdengar seperti gumaman asing yang tidak bisa dimengerti. Tapi seiring dengan sentuhan itu,
Kepala Zidni terasa sangat sakit hingga akhirnya ia terbangun. Saat tersadar, Zidni mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Di sekelilingnya ada kedua orang tuanya, pelatih tinjunya, dan beberapa perawat yang tengah mengawasi kondisinya. Di momen itu, Zidni akhirnya memutuskan untuk bercerita. Ia buka semua yang dialaminya, mulai dari berat badannya yang tiba-tiba naik drastis, kemunculan sosok berjubah hitam, hingga mimpi yang baru saja ia alami. Mendengar cerita itu, sang ayah hanya tersenyum kecil, seakan menyimpan sebuah rahasia yang selama ini belum terungkap. Ia hanya berkata, "Sudahlah, Nak, sekarang kamu istirahat dulu saja. Kalau kamu sudah sehat, nanti Bapak akan ceritakan semuanya." Beberapa hari setelah dirawat, Zidni akhirnya diperbolehkan pulang. Keesokan harinya, pelatih tinjunya datang menjenguk ke rumah. Begitu melihat Zidni, sang pelatih langsung nyeletuk. Kok kelihatan kurusan? Gara-gara sakit ini ya?" Zidni hampir saja protes. Ia ingin bilang bahwa sebenarnya tubuhnya memang dari dulu segitu-gitu saja. Yang aneh justru ketika berat badannya tiba-tiba naik drastis beberapa hari lalu. Tapi karena sungkan, ia hanya tersenyum sambil menahan ceritanya sendiri. Tak lama setelah itu, Zidni duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Disitulah sang ayah akhirnya membuka cerita lama yang selama ini belum pernah ia ungkapkan. Menurut cerita sang ayah, saat Zidni baru lahir, ibunya mengalami kesulitan saat hendak memotong ari-ari. Gunting, pisau, bahkan alat lainnya tidak berhasil memutuskan tali pusar Zidni. Hingga akhirnya datanglah seorang tetua kampung bernama Mbah Sampir. Ia membawa sebuah keris dan memberikan segelas air kepada sang ibu sambil berkata, "Ari-ari anakmu tidak bisa dipotong karena ia belum mau berpisah dari raganya. Minum air ini, lalu potonglah dengan keris ini." Sang ibu mengikuti petunjuk itu. Ia meminum airnya, kemudian memotong ari-ari Zidni dengan keris pemberian Mbah Sampir. Ajaibnya, ari-ari itu langsung bisa terputus. Setelah itu, sang ayah mengubur ari-ari tersebut di halaman belakang rumah. Saat hendak mengembalikan keris kepada Mbah Sampir, tetua itu hanya berkata, "Simpan saja, jangan dikembalikan. Suatu hari keris ini akan berguna untuk menjaga anakmu." Sejak hari itu, keris tersebut disimpan dengan baik oleh sang ayah. Dari kisah itu, sang ayah menyimpulkan bahwa sosok berjubah hitam yang selama ini mendatangi Zidni mungkin adalah makhluk yang menghuni keris tersebut. Makhluk yang telah ditugaskan untuk menjaga Zidni hingga dewasa. Menurut ayahnya, sosok itu bukanlah makhluk jahat. Ia datang justru untuk melindungi Zidni dari entitas lain yang menempel pada tubuhnya. Entitas inilah yang menyebabkan berat badan Zidni bertambah drastis tanpa alasan jelas. Tugas makhluk berjubah hitam itu adalah memisahkan Zidni dari entitas yang menempel tersebut. Bisa jadi, makhluk itu memang melekat erat pada tubuh Zidni, mungkin bergelayut atau bahkan memeluknya dengan erat, menyebabkan berat badan Zidni seolah bertambah secara tidak wajar. Untungnya, setelah kejadian itu, Zidni tidak pernah lagi melihat sosok berjubah hitam itu. Kehidupannya pun kembali berjalan normal. Ia mulai berlatih tinju lagi, lebih semangat dari sebelumnya. Bahkan, ia berhasil meraih medali perunggu dalam turnamen Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Papua. Sampai hari ini, Zidni masih aktif bertanding dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk Zidni. Semoga karirnya terus bersinar dan namanya dikenal hingga ke mancanegara. Amin. Itulah kisah Zidni yang mengalami perubahan berat badan secara misterius, yang ternyata berkaitan dengan hal-hal gaib yang sulit dijelaskan secara logika. Siapa sangka, di balik semua kejadian aneh itu, mungkin saja ada sosok tak kasat mata yang selama ini diam-diam menjaganya. Apakah makhluk itu benar-benar pelindung? Atau mungkin bagian dari sesuatu yang lebih besar dan belum terungkap? Wallahualam. Yang pasti, kejadian itu akan selalu diingat Zidni seumur hidupnya. Mungkin saja, siapa tahu, kalau tiba-tiba berat badan kita naik drastis tanpa alasan, bisa jadi bukan karena makan banyak. Mungkin kita sedang ditempelin. Sekian dulu kisah kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan ceritanya.
Tinggalkan komentar dan saran di bawah, serta aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah menarik dan menegangkan lainnya di channel ini.